Kesorotan lainnya, Saudara, KPK telah menaikkan status perkara dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024 ke penyidikan. KPK juga telah mencegah Menteri Agama periode 2020-2024 untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan mencegah Menteri Agama periode 2020 hingga 2024, Yakut Khalil Qomas, bepergian ke luar negeri. Selain Yakut, KPK juga melarang Isfah Abizal Aziz, mantan staf khusus Yakut, dan pengusaha perjalanan haji dan umroh Fuad Hasan Masyur. Larangan bepergian ke luar negeri yang dikeluarkan KPK berlaku selama 6 bulan ke depan sebagai langkah mempermudah proses penyidikan. Benar, dalam perkara penyidikan penentuan kuota dan penyelenggaraan haji ini, KPK telah mencegah 3 orang untuk keluar negeri per hari kemarin. Yang pertama, Saudara YCQ, Menteri Agama periode 2020-2024, kemudian Saudara IAA, yang merupakan staf sus Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga Saudara FAM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh gitu ya. Dalam keterangan tertulisnya, juru bicara Yakut Ana Hasbi menyampaikan, dengan kesadaran penuh, Gus Yakut Khalil Qomas akan mematuhi seluruh proses hukum yang berlaku sebagai bagian dari masyarakat yang menghormati hukum. Beliau menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna menyelesaikan perkara ini sesuai ketentuan yang ada. Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI menyerahkan dokumen terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji di Kemenak pada tahun 2024. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mendesak KPK telusuri adanya dugaan penyelewengan pembagian kuota penyelenggaraan haji. Untuk berangkat haji itu kan antriannya panjang. Kalau yang haji plus 7 tahun, kalau yang haji biasa bisa 20 sampai 30 tahun. Maka meskipun diminta nambah $5.000 atau 75 juta, jamaah nyatanya diduga mengambil. Nah, ini mestinya kan harusnya tanpa tambahan itu. Nah, jadi ada dugaan mensrea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Nah, MAKI mengawal terus mulai dulu pelaporan, bahkan pernah pra-peradilan karena dulu awalnya itu KPK lemot itu, tapi sekarang sudah bagus penyidikannya, ya kita apresiasi. Tapi MAKI tetap akan mengawal, kalau nanti lemot lagi ya kita gugat pra-peradilan lagi gitu. Kita tunggu semoga KPK cepat dan segera menetapkan tersangkanya dan tidak tebang pilih siapapun yang diduga terlibat ya jadikan tersangka meskipun itu jabatannya sangat tinggi misalnya gitu. Dari data yang dimiliki MAKI, ada sejumlah komponen dugaan korupsi tambahan kuota haji 2024 yang mencapai 1 triliun rupiah. Komponen itu diantaranya pembagian haji reguler dan khusus yang tidak sesuai aturan. Yang kedua, adanya pungutan liar calon jemaah haji khusus hingga 75 juta rupiah per orang, dan dugaan markup atau penambahan biaya pada catering dan penginapan jamaah. KPK akhirnya menaikkan status penanganan perkara dugaan korupsi kuota haji ke penyidikan. Namun, hingga saat ini KPK masih belum menetapkan tersangka. KPK menyebut perhitungan awal kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Perkara ini baru saja naik ke penyidikan dengan sprindik umum, artinya memang masih dibutuhkan langkah-langkah penyidikan untuk nanti kemudian KPK menetapkan para pihak sebagai tersangkanya. Di mana dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Di sini penyidik akan mendalami terkait dengan perintah-perintah penentuan kuota tersebut dan juga aliran uang tentunya. Ya, karena kan yang dikelola oleh para agen ini, ya kemudian kita akan lihat apakah ada aliran uang ke pihak-pihak tertentu. Kuotanya dibagi 10
Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas baru diperiksa KPK sebanyak 1 kali, yakni pada tanggal 7 Agustus lalu. Dirinya diperiksa selama 4 jam untuk menjelaskan duduk perkara dugaan korupsi kuota haji saat dirinya menjabat. Tim Liputan, Kompas TV.